Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya illa rasula ba'dahu amma ba'd. Alhamdulillah dengan izin Allah Subhanahu wa taala pada hari ini kembali kita bertemu dalam program uh, NOS ngaji online bersama Sambil Magi Bandung. Saya Safina Ahmad dan insya Allah hari ini kita akan melanjutkan kajian kita Ibnu Katsir. Ibnu Katsir pada pertemuan yang ke-10. Baik, kita mulai. Eh, Maka nanti suhufu, ya. Maka adalah suhuf itu Indah Abi Bakrin, ya. Itu bersama dengan Abu Bakar hatta tawafahullahu sehingga Allah mewafatkannya. Summa inda Umaro kemudian bersama dengan Umar, ya, hayatahu, ya, selama masa hidupnya, ya, summa indah Hafsata kemudian, ya, diberikan kepada Hafsah binti Umar, ya, pada Hafsah binti Umar radhiyallahu anhuma. Nah, jadi mushaf yang disebut dengan mushaful imam yang telah kita bahas pada pertemuan sebelumnya itu berpindah, ya, dari Abu Bakar sehingga Allah mewafatkannya, kemudian berpindah kepada Umar bin Khattab, ya, kemudian kepada Hafsah. Hafsah ini adalah putri Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dan eh, beliau ini adalah istrinya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Waqad rawa al-Bukhari dan sungguh telah meriwayatkan al-Bukhari. Haza tentang ini di goiri maudiin, ya, tidak hanya pada satu tempat saja, min kitabihi dari kitabnya, warawahul imamu Ahmad dan sungguh telah meriwayatkan Imam Ahmad, wa Tirmiziyu dan Tirmizi, wa Nasai dan juga Imam An-Nasai, min turukin dari jalan-jalan yang berbeda, ani Zuhri dari Zuhri bihi, ya, dengan lafaz ini. Wahada dan ini min ahsanin wa ajalin wa a'zama ma fa'alahu Siddiq radhiyallahu anhu. Nah, ini adalah merupakan yang terbaik, ya, kemudian yang termulia dan teragung dari apa yang dilakukan oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Nah, itu apa? Jam'ul Quran. Ya, Jam'ul Quran menghimpun Al-Quran. Fa innahu, ya, karena sesungguhnya beliau aqamahullah, Allah memberikan petunjuk kepadanya, ya. Aqamallahu taala, ya, atau Allah memposisikan beliau, ya, ba'dan Nabi sallallahu setelah Nabi sallallahu maqaman, ya, satu posisi layan bagi li ahadin min ba'dihi. Nah, satu posisi yang tidak layak, ya, bagi seseorang pun setelah beliau, gitu, ya. Nah, jadi dalam hal ini Abu Bakar As-Siddiq ini adalah pengganti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, makanya beliau itu disebut dengan Khalifatu Rasulillah. Itu. Beliau disebut dengan Khalifatu Rasulillah. Maksudnya adalah pengganti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, adapun kalau Umar bin Khattab itu adalah Khalifati Rasulillah. Ya, kalau Umar bin Khattab itu adalah pengganti dari penggantinya Rasul. Ya, pengganti Abu Bakar. Itu. Qatalal a'da min mani zakah. Nah, ini yang dilakukan oleh Abu Bakar As-Siddiq, ya. Beliau itu memerangi musuh-musuh yang min mani zakah, orang-orang yang menolak membayar zakat tuh, ya. Wal murtadin, orang-orang yang murtad, ahlu riddah. Wal kurs, ya, Persia. Nah, kemudian berperang melawan Persia, Warum, dan juga berperang melawan Rum. Wa nafadzal juyush, ya, dan juga beliau menghimpun tentara, ya, atau membuat sebuah apa?
membuat aturan ya terhadap tentara-tentara itu. Tanfiz itu menyusun kekuatan tentara. Nafadzal juyush ya, beliau itu menyusun kekuatan para tentara. Waba asal buusa wasaroya, dan beliau juga mengutus utusan-utusan wasaroya dan juga pasukan patroli. Waradal amru ya ila nasabihi. Nah, oleh sebab itu maka kemudian datang ya perkara yang menimpa ya kepada eh, sumbernya itu. Ya, jadi kalau beliau itu ketika melakukan sesuatu, beliau itu memberikan perintah kepada sumbernya gitu. Ya, ba'dal khaufi ya, setelah rasa takut min taparukihi ya. Setelah rasa takut dari taparuk ya, taparuk itu perpecahan wa zahabihi. Dan juga hilangnya. Nah, jadi ini yang dilakukan oleh Abu Bakar As-Siddiq ya. Jadi karena sebelumnya itu ada ketakutan di antara para sahabat radhiyallahu anhum itu ya akan apa? Yaitu akan hilangnya Al-Qur'an. Nah, oleh sebab itu maka beliau mendatangkan perintah waradal amru ila tasabihi. Beliau itu memberikan perintah kepada sumbernya. Ba'dal khaufi, setelah rasa takut, min taparukihi ya akan pecahnya atau berpisahnya ya. Berpisah-pisahnya Al-Qur'an itu wa zahabihi. Ya, dan akan hilangnya. Wa jama'al Qur'an al-azima. Nah, dan beliau menghimpun Al-Qur'an yang agung min amakinihi, dari tempat-tempatnya al-mutafarriqati yang berserakan ya, dari tempatnya yang berserakan, pokoknya dari berbagai macam tempat yang berbeda. Hatta tamakanal qari'u, nah, sehingga memungkinkan bagi pembaca min hifzihi, untuk menghafalnya, kulihi, semuanya. Allahu Akbar. Nah, inilah ya pekerjaan yang dilakukan oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu ya. Beliau menghimpunkan Al-Qur'an dari tempat-tempatnya yang berceceran gitu ya, berserakan, sehingga memungkinkan bagi pembaca untuk menghafalnya semuanya ya. Wa kana hada min sirri qoulihi ta'ala. Nah, dan sesungguhnya ini adalah merupakan bagian dari rahasia firman Allah Subhanahu wa taala ya, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kamilah yang menurunkan az-zikra ya, dan sesungguhnya kamilah yang menjaganya. Jadi ini adalah min hifzil Quran. Itu. Pajama as-siddiqu al-khaira. Ya. Pajama as-siddiqu al-khaira. Maka Abu Bakar As-Siddiq menghimpun kebaikan. Ya. Wa kapasyurura, dan beliau menghentikan kejelekan-kejelekan. Radhiyallahu anhu wa ardhahu. Ya, semoga Allah meridhoinya ya, wa ardhahu, dan aku meridhoinya. Walihada, maka oleh sebab itu ruwiya an ghairi wahidin, diriwayatkan bukan hanya dari seorang, minal a'immati, dari para imam ya, minhum diantaranya adalah Waqi wabnu Mahdi ya, Waqi dan Ibnu Mahdi, wa Qabisah, an Sufyan As-Sauri, dari Sufyan As-Sauri, an Ismaila, dari Ismail bin Abdurrahman Sadi Al-Kabir, an Abdi Khairin, an Ali ibn Abi Talib radhiyallahu anhu annahu qala a'zamun nasi ajran, orang yang paling besar pahalanya, bil masahibi, dalam mushaf, adalah Abu Bakar. Wah, betul, karena beliau adalah orang yang pertama kali mengumpulkan Al-Quran. Jadi setiap kali kita membaca Al-Quran, maka Abu Bakar As-Siddiq mendapatkan pahalanya luar biasa ya. Nah, maka ya kita jangan sampai malas ya untuk berlomba-lomba dalam kebaikan, apalagi menjadi pelopor bagi kebaikan. Karena kata Rasulullah SAW, man sanna sunatan hasanatan falahu ajruhu wa ajruman amila biha. Tuh. Barang siapa yang mempelopori
berbuat kebaikan, maka dia akan mendapatkan pahalanya dan pahala dari orang yang mengerjakan kebaikan yang telah dia pelopori itu. Jadi terus itu pahalanya. Nah, jadi Abu Bakar As-Siddiq itu kenapa paling besar pahalanya? Ya, karena beliau radhiyallahu anhu adalah pelopor dalam jamul Quran, dalam menghimpun Al-Quran. Ya. Inna Abu Bakrin kana awwala man jama'al Qur'ana bainal lauhayn. Nah, ya. Jadi adalah Abu Bakar As-Siddiq, ya. Beliau adalah orang yang pertama kali menghimpun Al-Quran, ya. Yaitu pada apa? Yaitu bainal lauhin, ya, di antara papan-papan, lembaran-lembaran bainal lauhin, dengan mempergunakan lembaran-lembaran. Nah, itulah yang dilakukan oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Hada isnadun sahihun, ini isnadnya adalah isnad yang sahih. Wa qala Abu Bakar bin Abi Dawud fi Kitabil Masahib, dan berkata Abu Bakar bin Abi Dawud dalam kitab Al-Masahib, hadasana Harun bin Ishaq, hadasana Ubadah an Hisham an abihi anna Abu Bakrin, bahwasanya Abu Bakar radhiyallahu anhu huwallazi jama'al Qur'ana ba'da Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Abu Bakar As-Siddiq adalah orang yang menghimpun Al-Qur'an setelah Nabi SAW, ya. Yaqulu ba'da Nabi SAW, ya, berkata khatamuhu, ya, khatamuhu. Jadi khatamuhu itu akhirnya. Sahihun aidan, dan ini juga sahih juga, ya, di khatmuhu ba'da Nabi SAW yaqulu khatmuhu. Nah, jadi kumpulkanlah dia, itu sahih aidan. Wa kana Umar bin Khattab, dan adalah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, huwallazi, nah, dia adalah orang yang tunabbihu lizalika. Ya, tunabbihu lizalika, beliau adalah orang yang memberikan semangat tuh, ya. Memberikan semangat untuk apa? Yaitu untuk menghimpun Al-Qur'an, ya. Huwallazi tunabbihu, atau huwallazi tanabbaha, apa? Huwallazi tanabbaha, ya. Lidzalika, dialah adalah orang yang memberikan peringatan, ya. Untuk apa? Yaitu untuk menghimpun Al-Qur'an, gitu. Lamas taharrol qatlu bil qura, ketika terjadinya pembunuhan kepada para qura. Para qura itu adalah orang-orang yang memiliki kemampuan dalam qiraah, gitu, ya. Dan di perang Uhud itu, ya, kebanyakan dari mereka yang meninggal adalah para qura, para ahlul qiraah, gitu. Nah, oleh sebab itu maka Umar bin Khattab adalah orang yang memperingatkan terkait dengan hal tersebut. Nah, yakni istaddal qatlu, ya, semakin banyaknya pembunuhan, wa kasura, dan yang paling banyak itu adalah fi qara'il Quran, ya, menimpa kepada para pembaca, atau ya qara itu qari, ya, para qariul Quran, yaumal yamamah, nah, pada perang Yamamah. Jadi terjadinya pada perang Yamamah ini, ya, pada perang Yamamah. Apa itu perang Yamamah? Yakni yaumu qitali Musailamah al-Kadzab, yaitu perang yang terjadi, ya, dalam memerangi Musailamah al-Kadzab wa ashabihi, dan juga pengikut-pengikut Musailamah, min Bani Hanifah, dari Bani Hanifah, bi ardil Yamamah, itu di satu tempat, yaitu di Yamamah, fi hadiqatil maut, bahkan nama tamannya pun hadiqatul maut, taman kematian, begitu, ya. Nah, ya, karena, nah, ini, ya, kapan terjadinya perang Yamamah ini? Nah, perang Yamamah ini terjadi pada masa Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Nah, jadi ini adalah perang melawan nabi palsu, ya. Kita tahu, ya, bahwa Musailamah al-Kadzab ini adalah nabi palsu. Dia nabi palsu, ya, mengaku diri sebagai nabi, ya, dan juga menyebabkan orang-orang menjadi murtad. Nah, oleh sebab itu maka kemudian diperangilah oleh siapa? Oleh
Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu yang pada waktu itu beliau sebagai khalifah dengan mengutus Khalid bin Walid ya, sebagai ini ya, sebagai panglimanya, panglima perang gitu. Dan ternyata ya banyak yang terbunuh dan yang terbunuh itu adalah para para Qura. Wadzalika anna Musailimah al-Kadzab ya. Dan hal tersebut ya disebabkan karena Musailimah al-Kadzab ya ketika itu dia itu iltafa ma'ahu minal murtadin. Bersama dengan dia itu yaitu orang-orang yang murtad. Ya. Jadi dia itu bersembunyi di antara orang-orang yang murtad gitu atau mengelilingi dia yaitu orang-orang murtad ya. Qaribun min mi'ati alpin. Jumlahnya 100.000. Ya. Mengelilingi dia itu murtadin tuh. Ya. Iltapa ma'hu mengelilingi dia minal murtadin, orang-orang yang murtad. Qaribun min mi'ati alpin. Jumlahnya itu hampir 100.000 orang. Pantas ya. Gitu. Pajahaza maka menyiapkan As-Siddiq ya, Abu Bakar Siddiq menyiapkan untuk mau ini. Nah ini Khalid bin Walid. Nah, jadi Abu Bakar Siddiq mempersiapkan panglima perangnya itu Khalid bin Walid. Pi Qoribin. Nah, jumlahnya tidak sama ini ya, tidak sebanding. Ya, sejumlah atau ya hampir min salah satu asyara alpan. Jumlahnya 13.000 ini. Hanya 13.000 ternyata ya jumlah tentaranya Abu Bakar yang dipimpin oleh Khalid bin Walid. Sementara murtadinnya ada 100.000. Ya wajar ya. Ini kalah jumlah gitu ya. Faltaqau ma'ahum. Ya. Faltaqau ma'ahum. Maka kemudian berperanglah mereka. Nah, ya. Pankasyapal jaisul islami ya maka menyingkap ya berhasil menyingkap al jaisul islami para tentara Islam likasratin likasrati man fihi minal a'rab ya. Jadi karena banyak ya di antara mereka yang merupakan orang ini orang Arab ini orang Arab Badui ya likasrati man fihi minal a'rab gitu ya. Panadal qura min kibari sahabah. Maka kemudian memanggil ya al-qura ahlu qura itu min kibari sahabah ya, dari sahabat yang besar ya, ya mereka ya, maksudnya para pembesar di antara kalangan para sahabat ya. Ya Khalid ya, wahai Khalid ya, akhlisna ya, akhlisna. Jadi kami ini minta untuk apa? Ya untuk tidak diikutkan gitulah ya. Jadi bedakanlah kami gitu ya. Bedakanlah kami atau ya pilihlah kami gitu. Yaqulun ya mayyizna min haulail a'rab. Bedakan kami dari mereka orang-orang Arab. Arab ya, Arab itu ya tadi orang-orang Arab pedalaman gitu ya. Pak tamayyazu minhum. Nah, maka kemudian dibedakanlah ya para kuro itu minhum. Nah, dari mereka. Wan faradu kemudian mereka memisahkan diri. Pakanu ya, maka adalah jumlah mereka itu Qoriban min salah sati alafin ya jumlahnya sekitar 3.000 orang. Summa sodakul hamlah ya wa qatalu kitalan syadidan. Nah, kemudian ya mereka mendatangi medan peperangan ya wa qatalu dan berperanglah mereka dengan perang yang sangat ini yang sangat seru lah itu ya. Nah, kemudian apa yang terjadi ya? Waja'alu yatanadun. Nah, maka kemudian mereka
saling memanggil begini, ya ashabas suratil Baqarah, wahai orang yang menghafal surat Al-Baqarah, gitu. Ya, falam yazal zalika, ya, dakbuhum. Nah, maka hal tersebut selalu saja ya dilakukan oleh mereka gitu, ya. Jadi kebiasaan bagi mereka gitu. Ya. Hatta fatahallahu alaihim. Nah, sehingga Allah membukakan kemenangan bagi mereka, ya. Wawala jaisal kufari faran. Nah, maka kemudian tentara musuh orang-orang kafir itu berlari gitu, ya. Wa atba'ashum as-suyuful muslimah, ya. Nah, maka kemudian mengikuti mereka pedang-pedang al-muslimah, ya, fi fi abkiyatihim kitlan wa asran. Nah, jadi dalam hal ini menyeru, ya, menyerang kepada mereka yaitu pedang-pedangnya kaum muslimin, ya, itu, ya, itu qatalan wa asran. Nah, untuk menyerang mereka dan juga untuk mengusir mereka. Wa qatalallahu al-Musailamah. Nah, maka kemudian Allah membunuh Musailamah itu. Wa paroko, dan memisahkan, ya, syamla ashabihi, keseluruhan dari pengikutnya, ya, itu. Summa roja'u ilal islami. Nah, kemudian mereka kembali kepada Islam. Siapa? Yaitu para pengikut Musailamah al-Kadzab tadi gitu. Nah, jadi begitu perangnya itu, ya. Jadi mereka saling menyeru itu, ya ashabas surat al-Baqarah, wahai orang yang eh, menghafal surat Al-Baqarah. Seru ya perangnya itu. Nah, itu. Walakin, nah, akan tetapi kutila, nah, ya kan menang tuh kaum muslimin pada perang Yamamah itu menang. Walakin kutila minal qura, akan tetapi terbunuh di antara para qura tadi yauma idzin, pada hari itu, qariba min khamsimiatin, 500 orang radhiyallahu anhu. Nah, jadi yang terbunuhnya itu ada 500 orang. 500 orang dari para qari. Palihada, maka oleh sebab itu asyara Umaru ala Siddiq. Nah, Umar bin Khattab, ya, kemudian memberikan isyarat kepada Abu Bakar As-Siddiq bi an yajma'al Qur'ana, agar beliau mengumpulkan Al-Qur'an, li alla yadhaba minhu, ya, agar tidak hilang minhu darinya syai'un sedikit pun, bisa babi mauti man yakunu yahfazuhu. Nah, itu disebabkan karena meninggalnya orang yang menghafalnya gitu, ya, minas sahabati, dari kalangan sahabat, ba'da dzalika, setelah itu, fi mawatinil qital, pada eh, tempat-tempat yang mana terjadinya peperangan, ya. Faida kutiba wa hufidho. Nah, maka apabila ditulis dan dihafal, soro dalika, nah, jadilah hal itu mahfuzon, dijaga, wala farqa baina hayati man bala apa min bulgihi, ya, au mautihi. Nah, jadi apa, wala pala farqa, maka tidak ada perbedaan baina hayati, ya, baina hayati, antara hidup, baina hayati man balagohu. Ya, walapalapar kok, maka tidak ada perbedaan baina hayati, antara hidupnya orang yang menyampaikannya, au mautihi, atau matinya gitu. Jadi kalau kitab Al-Qur'an itu ditulis, maka tidak ada perbedaan kitab tersebut, ya, apakah orang yang menyampaikannya itu sudah hidup atau telah meninggal gitu. Tuh, itu, ya. Makanya kalau sebuah karya itu memang akan meninggalkan kanzun azim, dia akan menjadi satu peninggalan yang luar biasa. Faraja'ahu as-Siddiq. Nah, ya, maka kemudian eh, Abu Bakar As-Siddiq itu
mengulang-ulangnya kembali ya, atau memikirkan kembali qalilan gitu ya, sedikit, li yastabit tal amru, nah atau li yastabit tal amro ya, agar beliau ya ingin dikuatkan lah ya perkara tersebut. Summa wafaqahu, kemudian beliau menyetujuinya, wa kadzalika, nah, raja'ahuma Zaid bin Sabit bidzalika. Nah, kemudian juga meminta berulang kali yaitu Zaid bin Sabit dalam hal ini. Summa soro ila, ya, kemudian kepada ma ra'yahu radhiyallahu anhum. Nah, kepada apa yang mereka berdua lihat ya, radhiyallahu anhum ajmain ya. Semoga Allah meridai mereka semua. Wa hadzal maqam, dan posisi ini min a'dhami fadaili Zaid bin Sabit al-Ansari. Oh iya. Ini adalah merupakan keagungan yang dimiliki oleh Zaid bin Sabit al-Ansari. Walihada, maka oleh sebab itu qala Abu Bakar, berkata Abu Bakar bin Abi Dawud, hadasan Abdullah bin Muhammad bin Khalad, hadasana Yazid, hadasana Mubarak bin Fadalah Anil Hasan, anna Umar bin Al-Khattab, bahwasanya Umar bin Khattab sa'alaan ayatin min kitabillah, beliau meminta satu ayat dari kitab Allah, atau menanyakan, bukan meminta ya, menanyakan satu ayat dari kitab Allah. Pakila, maka dikatakan, kanat ma'apulan, ini bersama si Fulan gitu. Fakutila yaumal yamamah, dia terbunuh pada perang Yamamah itu. Faqala, maka berkata Umar, innalillah gitu. Fa amara, fa umira bil Quran ya, atau fa amara bil Quran, maka beliau memerintahkan untuk menghimpun Al-Qur'an. Fajama'a, kemudian menghimpunnya. Fakana awala man jama'ahu fil mushaf, dan beliau adalah orang yang pertama kali menghimpun Al-Qur'an dalam mushaf itu. Nah, begitu. Ya, nah jadi alhamdulillah ya. Kalaulah dulu tidak dihimpun, mungkin sampai dengan hari ini dia masih berserakan, berceceran ya. Hadza munqati'un, hadis ini munqati ya. Fa inal hasanna lam yudrik Umar, karena Al Hasan itu tidak mengerti Umar. Wa maknahu, dan maknanya annahu asyara bijam'ihi, bahwasanya beliau memberikan isyarat untuk mengumpulkannya, menghimpunnya. Jama'ahu, maka kemudian mengumpulkannya. Walihada kana muhaiminan, dan beliau adalah orang yang paling menjaga ala hifzihi, atas menghafalnya, wa jam'ihi, dan juga menghimpunnya. Kama rawahu Ibnu Abi Dawud, seperti mana telah meriwayatkannya Ibnu Abi Dawud, haitsu qala, ketika beliau berkata, hadasana Abu Thahir, telah menceritakan kepada kami Abu Thahir, hadasana Ibnu Wahab, hadasana Amr bin Talhah al-Laisi an Muhammad bin Amr an Al-Qamata an Yahya bin Abdurrahman bin Hatib anna Umar, bahwasanya Umar lama jama'al Qur'ana, ketika beliau menghimpun Al-Qur'an, karena layak balu min ahadin syai'an. Beliau itu tidak menerima dari seorang pun sesuatu pun. Hatta yashhada syahidan ya, sehingga mempersaksikan kepadanya syahidan, dua orang saksi. Wadzalika, dan hal tersebut an amri siddiq, berdasarkan kepada perintah dari Abu Bakar As-Siddiq lahu kepadanya. Wadzalika, dalam hal tersebut. Kama qala Abu Bakar bin Abi Dawud, seperti mana berkata Abu Bakar bin Abi Dawud, hadasana Abu Thahir, telah menceritakan kepada kami Abu Thahir, Ibnu Wahbin, bahwa saya Ibnu Wahbin, akhbarani Ibnu Abi Zanad, telah menceritakan kepadaku Ibnu Abi Zanad, an Hisham bin Urwah, an abihi, dari bapaknya, qala berkata, lama staharral qatlu bil qura, ketika semakin banyaknya terbunuhnya para qura, para ahli qiraah, yauma idzin, pada hari itu, Faroko Abu Bakar, Abu Bakar radhiyallahu anhu an yudi'an. Nah, jadi Abu Bakar As-Siddiq itu beliau merasa
khawatir. Paroko di sini mana khawatir? Paroko ya, khopa. Beliau merasa khawatir, takut ya akan hilangnya Al-Qur'an itu. Faqala li Umar, maka kemudian beliau berkata kepada Umar bin Khattab, ya, wali Zaid bin Sabitin, dan kepada Zaid bin Sabit, paman jaa kuma, ya, bi syahidaini ala syai'in min kitabillah pak tabahu, oh pak tubahu, oh gitu ya. Jadi maksudnya gini, nih yang ini nih. Jadi Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ya, beliau itu ketika mengumpulkan Al-Quran itu tidak menerima sedikit pun, sehingga menyaksikan dua orang, kepada satu orang itu dua orang saksi gitu ya. Nah, karena ini perintahnya begini ya, paman ja'akuma, siapa yang datang kepada kalian berdua, yusha bisyahida ini, dengan dua orang saksi, ala syai'in, atas sesuatu, maksudnya satu ayat gitu ya, ala syai'in, atas satu ayat itu, min kitabillah, dari kitab Allah, paktubahu, maka tulislah dia gitu. Ya, munqatiun hasan, tapi hadis ini hadis munqati dan hasan. Ya, intinya mereka berhati-hati ya, sangat berhati-hati dalam mengumpulkan Al-Qur'an itu gitu, ya. Walihada qala Zaid bin Sabit, oleh sebab itu maka berkata Zaid bin Sabit, wa wajadtu akhir surat Taubah, aku mendapati ujung surat At-Taubah, yakni qaulihi ta'ala, firman Allah Ta'ala, laqad ja'akum rasulun min anfusikum, ila akhiril ayat ini, sampai dengan akhir dua ayatnya, yaitu 128 sampai 129. Ma'a Abi Khuzaimah al-Ansori, nah gitu ya, itu bersama dengan Abu Huzaimah al-Ansori. Nah, gitu. Ini hujan nih, hujan besar. Sampai mana ya? Ini masih panjang. Kita sampai sini aja nih. Ini karena tidak terdengar di suara anak ya. Oke, sampai sini dulu ya. Sampai sini dulu lah. Ini hujannya besar ya. Besar. Tidak terdengar lagi ya suara anak. Anak cukupkan dulu ya. Sampai di sini. Subhanakallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.